Malut United, salah satu klub dalam sejarah sepak bola nasional yang kini di musim 2026-2027 bertransformasi menjadi Java United FC. Tadinya mereka tuh bernama Malut United, namun mulai musim 2026-2027 mereka pindah home base dan mengajukan perubahan nama kepada PSSI menjadi Java United FC. Sebenarnya Malut United ini salah satu klub yang sangat menarik ya dalam sejarah Liga Indonesia ya, di mana mereka setelah mereka berhasil di Liga lolos ke Liga 1 pada saat itu, mereka kemudian di musim pertamanya mereka itu berhasil meraih peringkat klasemen ketiga dalam klasemen. Bisa dibayangkan, setelah sebelumnya sukses di Liga 2, mereka naik kasta ke Liga 1, dan di musim pertamanya mereka berhasil meraih peringkat ketiga pada saat itu. Dan penampilannya di musim pertama itu sungguh bisa dibilang fenomenal ya. Mereka dari timur Indonesia, lalu mereka bisa bersaing dengan beberapa klub yang sebelumnya memang sudah lama berkompetisi di Liga 1, misalnya seperti Persebaya, Persib, Persija, dan sejumlah klub lainnya. Nah, di video kali ini kita akan lebih banyak membahas mengenai nostalgia mengenai klub Malut United itu sendiri ya, terutama pada musim pertamanya. Karena kebetulan pada saat mereka hendak memulai musim pertamanya di tahun 2024, saya berkesempatan untuk beberapa kali hadir dan menyaksikan langsung latihan mereka, yang saat itu mereka melakukan training center atau pemusatan latihan itu di Jakarta. Lebih tepatnya pada saat itu mereka berpindah-pindah antara di Stadion Madia maupun di ABC Senayan waktu itu. Cuman lebih banyak di Stadion Madia pada saat itu. Dan saya sangat bersyukur ibaratnya bisa menjadi saksi bagaimana klub tersebut benar dipersiapkan untuk kompetisi di awalnya. Di musim perdana mereka untuk berlaga di Liga 1. Sekarang kan Super League, nah dulu namanya Liga 1 dulu. Dan saya masih ingat, saya akan bercerita dulu bahwa pada tahun 2024 itu sendiri, Malut itu ibaratnya masih sebelum musim dimulai masih banyak yang tidak terlalu memperhatikan karena dianggap Malut hanya sebagai klub debutan baru, tapi ternyata mereka mempersiapkan dia dengan cukup baik. Pada masa persiapan di Jakarta tersebut, mereka itu menginapnya itu di hotel Atlet Century Park, tapi kemudian kan namanya berubah menjadi Art Hotel ya, Art Hotel di Senayan itu. Nah, mereka nginepnya di situ, dan beberapa kali mereka juga ada uji coba ke luar kota ya. Nah, pada saat mereka persiapan di Jakarta itu, beberapa kali saya sempat menyaksikan latihannya, karena mereka latihan hampir tiap hari di kawasan Senayan, ya kan. Dan saya bersyukur bisa bertemu juga dengan Bung Wesley Hutagalung ya, tokoh media yang sebelumnya banyak kita kenal aktif dan bergabung dalam tabloid bola. Kemudian beliau juga sering menjadi host atau komentator, diundang sebagai komentator sepak bola di televisi ya, Bung Wesley Hutagalung. Nah, ternyata Bung Wesley Hutagalung ini dia pada saat itu dipercaya untuk menangani urusan komunikasi di Malut United tersebut. Jadi di sana saya berkenalan, ngobrol-ngobrol dengan Bung Wesley Hutagalung yang sangat baik sekali orangnya. Saya juga dikasih kisi-kisi, jadi bocoran, maksudnya nanti kayak ini nih, Malut United nih strateginya bakal pemain-pemainnya ini bakal akan dipersiapkan, unggulannya siapa. Kami banyak mengobrol, dan Bang Wesley ya, sama Bang Wesley itu saya
mau berterima kasih melalui video ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bang Wesley Hutagalung, karena pada saat itu saya pernah minta tolong kepada beliau mengenai tanda tangan dari pemain Malut United, ya. Dan nah ini dia. Ini saya menyerahkan foto ini kepada Bang Wesley Hutagalung untuk tolong dibantu ditantangani oleh para pemain. Nah, ini dia nih. Inilah para pemain Malut United musim pertama. Nih, lengkap dengan tantangannya. Ini tidak akan ada ini kalau tidak ada Bang Wesley Hutagalung. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas bantuannya, berkenan membantu saya untuk mendapatkan tantangan ini. Ini lengkap full satu tim ya pada saat itu di musim pertamanya. Jadi ini di musim pertama ini adalah foto pemain beserta tanda tangannya Malut United di musim pertamanya, lengkap ini. Tuh, pada saat itu ada sekitar berapa 20 atau 30 tanda tangan, nggak saya lupa nih, lengkap ini. Ini dan musim pertama Malut United memang sangat luar biasa, jadi bisa dibilang ini adalah golden generation ya. Jadi selama tiga musim Malut United berkiprah, 2 musim berarti ya, efektifnya 2 musim sama 2 musim, ini bisa dibilang tim terbaik mereka nih saat ini gitu. Dan pada saat saya datang menyaksikan latihan dari tim Malut United saat itu, saya masih ingat pemain yang sangat menjadi harapan ya pada saat itu adalah Yance dan Yakob Sayuri, karena mereka berdua diboyong oleh Malut United dari PSM Makassar pada saat itu. Dan kedua pemain tersebut, Sayuri Brothers istilahnya gitu, itu benar-benar memegang peran penting dalam tim Malut United. Jadi mereka memiliki kontribusi luar biasa dalam permainan Malut United, yaitu Yakob dan Yance Sayuri gitu. Dan saya juga berkesempatan bertemu dengan Yakob dan Yance Sayuri, dan lucunya yang paling ini berdasarkan pengalaman saya ya, mungkin pengalaman orang lain beda. Kalau dulu itu pas saya berusaha untuk bertemu dengan Yakob dan Yance Sayuri, yang paling gampang ditemu itu Yakob Sayuri. Nah, Yance ini agak susah temuin, mungkin karena dia juga sibuk latihan ya. Jadi kalau kita nunggu dia selesai latihan, kadang dia begitu selesai langsung dikebutin oleh fans keduanya. Tapi yang paling mudah didekati itu adalah si Yakob. Kalau Yance itu kadang cepet-cepet ya jalannya, cepet-cepet naik ke bis gitu. Kalau Yakob kadang masih pelan-pelan, masih santai. Mungkin dia menghindari karena sudah fokus untuk latihan, jadi capek, jadi dia mungkin berusaha kalau bisa ya langsung balik ke hotel istirahat gitu, jadi tidak harus foto tantangan tapi keduanya baik, Yakob dan Yance Sayuri gitu. Jadi saya sangat senang bisa bertemu dengan Yakob dan Yance Sayuri ya. Bahkan saya pernah saya tunjukkan dulu ya. Kalau tidak karena Malut United, ini dia teman-teman. Nih, ini juga saya dapat tanda tangan keduanya. Saya lupa nih, Yakob sama Yance mana ya? Saya lupa nih, pokoknya mereka yang mau tanda tangan di sini tuh. Satu di sini, satu lagi di sini. Oh, ini dia nih. Tuh teman-teman, lihat. Nih, ini saya berhasil mendapatkan tanda tangan mereka pada saat si Malut United melakukan persiapan di Jakarta pada saat itu. Gitu. Dan sampai sekarang jujur saya kan agak bingung bedanya Yakob sama Yance yang mana, saya ambil sama soalnya beberapa kebal identik soalnya mereka ini. Nah, dan pada saat itu di musim pertamanya Malut United tuh dilatih oleh Imron Nahumamuri, ya kan, mantan pemain Persija Jakarta, dan bisa dibilang dia itu cukup berpengaruh ya di tim Malut United pada saat itu ya. Dan orangnya baik, cuman agak gemuk ya,
Beda pada saat dia menjadi masih aktif sebagai pemain kan lebih lebih langsing, nah cuma sekarang lebih lebih berisi badannya dia. Dan ada juga waktu itu Yayan Tumena juga terlibat juga di Malut United ya pada saat itu. Eh, dan mereka ini di musim pertama tersebut saya bersyukur juga, sekali lagi saya bersyukur saya berkesempatan untuk bertemu dengan seluruh pemain asingnya dari Malut United. Jadi di musim pertamanya musim 2024-2025 si Malut United ini punya 7 pemain asing ya, dan ada yang dari Amerika Serikat, ada yang dari Chile, nggak usah, ada yang dari Brazil, ada yang dari Jepang juga. Nah, saya berkesempatan, alhamdulillah sekali lagi, bisa mendapatkan tanda tangan dari seluruh pemain asing Malut United musim pertama, ya kan? Karena musim pertama mereka debut, saya bisa mengumpulkan tanda tangan seluruh pemain asingnya. Ini dia teman-teman. Nih, tuh. Nah, saya agak lupa nih, nama-namanya saya agak lupa, yang pasti yang ini panggilannya Cino siapa gitu. Nah, terus kalau yang ini kalau nggak salah dia pindah ke Dewa United, saya lupa namanya siapa nih gitu. Ini generasi yang pertama nih, bisa dibilang penampilan mereka ya cukup lumayan, cukup baik lah menurut saya sebagai pemain ya, performa mereka. Dan di musim pertama tersebut si Malut United ternyata berhasil selain peringkat ketiga di klasemen Liga 1, mereka juga berhasil menjuarai sebuah turnamen internasional yaitu Nusantara Challenge di Malaysia, di mana mereka melawan salah satu klub Malaysia dan berhasil menjadi juara. Dan bisa dibilang tim yang berangkat ke Malaysia tersebut adalah tim yang first team ya, yang mereka dipersiapkan untuk Liga Liga 1 pada saat itu. Jadi benar-benar bukan tim tim lapis kedua. Jadi keren lah pokoknya, mereka berhasil menjadi juara dan kita perlu apresiasi kepada mereka. Nah, tadi saya udah cerita, saya juga berhasil ketemu pemain asingnya ya. Jadi saya pada saat mereka selesai latihan itu saya tunjukkan gambar tadi ini, dan mereka berkenan untuk menandatangani ini tadi gambarnya nih. Ini juga teman-teman kalau mau lihat gambarnya, videonya nanti saya akan tampilkan juga di bagian akhir ya. Video ketika saya bertemu dengan pemain asing, ketika dengan pemain asing pemain Malut United ya, gitu. Dan apalagi yang ingin saya ceritakan sebenarnya sangat berkesan sih. Jadi saya agak terus terang agak, walaupun saya di Jakarta, tapi saya agak menyesalkan ya, menyesalkan, menyayangkan, lebih kepada saya agak menyayangkan keputusan manajemen yang memutuskan pindah ke Pulau Jawa ya. Jadi dari Ternate mereka memutuskan pindah ke Pulau Jawa. Kita tidak tahu apa ya alasan sebenarnya mereka memutuskan pindah. Meskipun ada yang bilang ini terkait apa, ada perselisihan dalam pengelolaan stadion, ada lagi yang bilang ada karena kasus hukum, wah pokoknya macam-macam lah rumor yang ada. Dan saya rasa kita tidak perlu terlalu pusing ya memikirkan hal itu ya, karena ya sudah terjadi, mau gimana lagi, memang keputusannya adalah mereka memutuskan pindah. Padahal sebenarnya Malut United itu uh, klub yang memiliki potensi besar untuk berkembang, dan berpotensi untuk berkembang ke depannya ya, karena mereka memiliki tim yang baik juga, tim yang bagus, pemainnya juga bagus, terus apa, fasilitas stadionnya, mereka menginovasi stadion Kiraha itu dari tadinya, soalnya saya pernah lihat ada liputannya tuh, stadion Kiraha sebelum diinovasi tuh, waduh, banyak rumputnya, kondisinya jelek, terus lalu mereka berhasil menginovasi menjadi lebih representatif ya. Cuman sayangnya mereka akhirnya justru memilih untuk hengkang ya di masuk musim ketiga ini, mereka milih pindah ke Pulau Jawa dan berganti nama menjadi Java United gitu teman-teman. Jadi ya ada apa ya, kalau bisa dibilang um,
sudah menjadi bagian dari sejarah ya. Jadi memang sekarang mereka udah berkompetisi dengan nama lain, dengan nama Java United di tempat yang lain pula. Mereka pindah home base, ya kan? Dan konon katanya nggak salah ada tim yang bakal menggantikan posisi mereka ya di Ternate. Katanya Pesit Ternate nggak salah bakal apa? Pemakas Ternate. Jadi untuk agar masyarakat di sana punya tim lagi ya, tim kebanggaannya. Padahal uh, saya ngeliatnya ini Malang United lebih kepada apa ya, tim debutan kecil tapi bisa sukses di musim pertama. Walaupun di musim keduanya mereka hanya kalau nggak salah peringkat ke-6 dari sebelumnya peringkat ketiga di akhir klasemen, di musim keduanya mereka hanya dapat peringkat ke-6. Tapi untuk sebuah tim yang baru terbentuk, ya kan itu udah prestasi yang sangat luar biasa gitu. Dan ya bisa dibilang permainan mereka juga terutama di musim pertama ya itu termasuk menarik untuk disaksikan dan tidak membosankan karena jelas meskipun memang di musim kedua itu kan ada apa kalau tidak salah ada mereka ada masalah internal ya yang melibatkan konflik internal yang melibatkan uh, pelatihnya Imran Nahumamuri dan Yayan Tumena tuh dianggap melakukan sebuah kesalahan ya oleh pihak manajemen, akhirnya mereka diberhentikan ya dan posisinya nggak usah digantikan oleh Joko Susilo nggak usah pelatihnya itu. Dan sejak itu bisa bilang Malang United itu apa ya bagus, tetap penampilannya bagus tapi nggak tidak sebagus pada musim pertamanya. Jadi mereka mungkin ya mungkin karena masalah tadi itu juga ya yang tapi katanya masalah tersebut sudah diselesaikan baik oleh Imron Nahumamuri maupun dengan Yentu Mena nggak salah dengan pihak klub ya gitu. Jadi mereka sudah damai apa nggak salah atau sudah mengakui kesalahannya, pasti mereka mengakui kesalahannya dan mereka memang harus konsekuensinya pada saat itu adalah tidak bisa lagi menangani atau terlibat dalam uh, operasional tim Malang United. Yuk. Tapi kita tidak akan membahas hal itu. Kita hanya akan bahas mengenai kenangan terhadap tim Malang United tersebut. Dan saya memahami pasti banyak sekali masyarakat di Maluku Utara, terutama di kota Ternate dan Sofifi ya, sebelahnya itu pasti merasa sedih juga karena setelah sebelumnya memiliki sebuah klub debut klub baru tapi yang berprestasi tiba-tiba klub tersebut harus pindah begitu saja ke wilayah lain di Indonesia. Tentu saja menyisakan banyak pertanyaan kenapa harus pindah padahal untuk membangun sebuah klub baru membangun basic fans ya basis fans itu kan tidak mudah. Tapi ya itulah Malang United, manajemen Malang United sudah memutuskan hal demikian pasti dengan berbagai pertimbangan juga yang mungkin mungkin menurut mereka yang terbaik untuk operasional dari klub itu sendiri gitu. Dan sekarang namanya sudah menjadi Java United. Sementara Malang United ya akan dikenang nama itu dalam sejarah sepak bola nasional sebagai salah satu klub yang pernah berprestasi pernah menunjukkan penampilan yang luar biasa pada debutnya di musim pertama di Liga 1 musim 2024-2025 gitu teman-teman. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pemain terutama ya pemain dan ofisial dari Malang United yang mungkin sekarang masih ada yang bertahan di Java United atau mungkin udah berpindah ke tempat lain ya. Itu ya saya doakan semoga. Terima kasih atas effort dan pengabdian yang sudah diberikan kepada Malang United, sudah memberikan kita hiburan yang menarik sebagai penonton sepak bola ya. Mereka menghibur kita dengan aksi-aksi di lapangan hijau. Saya mengucapkan terima kasih. Ya, mudah-mudahan Malang United ini akan selalu dikenang ya dan menjadi catatan di dalam sejarah perjalanan sepak bola nasional.
Gitu. Ini akan saya tunjukkan lagi. Nah, ini dia nih teman-teman. Ini foto squad dari tim United nih, lengkap dengan tantangannya. Sekali lagi terima kasih ya Bang Wesley sudah memberikan membantu saya mendapatkan ini. Nah, sebentar lagi setelah ini ada video ketika saya bertemu dengan para pemain asing dari Malut United. Dan setelah ada juga beberapa foto saya bersama dengan beberapa pemain Malut United. Terima kasih sudah menyaksikan, dan untuk para fans atau pendukung Malut United, kalian hebat. Jadi jangan kecewa. Mudah-mudahan semangat kalian dan harapan kalian agar ada tim lain lagi yang akan bermarkas atau menjadi kebanggaan dari tim masyarakat Maluku Utara, mudah-mudahan akan terwujud lagi. Kita doakan yang terbaik dan maju terus sepak bola nasional. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Jangan lupa diklik like, subscribe, kasih komen, dan ingat jangan di skip dulu. Ini ada galeri dari video dan beberapa foto terkait Malut United. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assinare e tirar foto. Ah, que chuteiras é que queres levar lá? Que chuteira aqui vai lá? Quantas? Vámonos. Gracias. Thank you.